Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Bajak laut prajurit raksasa bersiap untuk berlayar menjauh dari Egghead, dengan Luffy, Dory, dan Brogy tiba tepat waktu. Bonnie berhasil mengubah Doll dan Bluegrass menjadi anak-anak untuk mencegah mereka mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka. Bajak laut topi jerami juga bersiap untuk pergi dari Labo Fase ke air. Tepat saat itu, Mars terbang di atas laut dan menyerang kapal raksasa dengan semburan api, menyatakan dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah itu, Luffy sudah kenyang makan dan berubah kembali ke Gear 5. Ia mencoba mendorong Bonnie untuk membantunya mengalahkan Mars, tetapi Bonnie tidak yakin apakah ia bisa. Kemudian Bonnie teringat Luffy mengatakan transformasi Gear 5-nya adalah tentang kebebasan, jadi Bonnie menggunakan Distortion Future untuk berubah menjadi masa depan, menjadi yang paling bebas, yang menjadi transformasi seperti milik Luffy. Mereka berdua bersiap untuk melawan Mars, sementara kehadiran mereka dirasakan oleh para tetua lainnya, dan Iron Giant. Sementara itu, Stussy telah membebaskan Kaku dari gelembungnya untuk membiarkannya pergi. Ia memperingatkannya bahwa meskipun mereka pernah menjadi rekan kerja, ia tidak akan dapat menghentikan Lucci saat ia tiba. Sebelum Stussy dapat mengatakan apapun lagi, Kaku berteriak padanya untuk pergi, dan ia menurutinya. Sementara Mars terus menyerang para raksasa, Luffy muncul dengan rencana untuk menjauhkan Mars dari mereka. Luffy menangkap Mars di tempatnya, sementara Sanji, Franky, dan Bonnie menggunakan serangan mereka pada Luffy dari belakang, yang membantunya menciptakan kekuatan yang cukup untuk menggunakan balon Gomu Gomu no Dawn dan mengusir Mars ke kejauhan. Ketika Sanji menyadari kapal topi jerami membutuhkan waktu lebih lama untuk mendarat, Atlas memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya, tetapi karena dia tahu Lilith dalam bahaya. Tiba-tiba, siaran Vegapunk terus diputar setelah sinyal terputus, dan York menduga bahwa para tetua perlu menghancurkan transmisi dan Denmusi secara langsung untuk menghentikannya. Di pantai timur laut, Peter telah menyelamatkan agen Serapim dan Chipper Paul dan mencoba menghisap kapal raksasa itu ke belakang untuk menghentikan pelarian mereka, tetapi Luffy menghentikannya. Hal ini mendorong Warkery untuk menyerang ke arah pantai dalam upaya untuk menghancurkan kapal, tetapi sesaat sebelum dia akan melakukannya, raksasa besi itu teringat percakapannya dengan Joy Boy, di mana nama aslinya terungkap sebagai Emmet. Joy Boy sudah lama memberitahu Emmet, hanya ketika waktunya tepat, dan saat merasakan kehadiran Luffy, dia muncul dari bawah air dan meninju Warkery dengan kekuatan yang kuat yang mematahkan gadingnya. 63. Dalam kilas balik 26 tahun yang lalu, Clover telah mengunjungi Punk Hazard untuk meminta bantuan Vegapunk dalam mengungkap rahasia Void Century. Vegapunk menolak untuk mematuhinya karena dia sekarang adalah seorang ilmuwan pemerintah, sambil menyatakan kekhawatiran bahwa Clover terus menentang pemerintah setelah ditangkap beberapa kali hingga suatu hari teman-temannya akan terbunuh bersamanya. Clover mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa dia membawa Will of Day sama seperti saudaranya yang telah meninggal, dan nama aslinya adalah Clude. Clover, dia berpendapat tidak adil bagi seseorang untuk dibunuh hanya karena nama mereka dan ingin menyelidiki rahasia mengapa. Vegapunk kembali menolak sambil berharap Clover berhati-hati. 4 tahun kemudian, Vegapunk mengetahui tentang booster call pada Ohara dan kematian Clover sebelumnya dan mempertanyakan mengapa dia mengambil risiko mati untuk melestarikan penelitiannya. Di puncak Labo Fase, Lilith menghentikan topi jerami agar Sunny tidak lepas landas, karena mereka perlu memastikan Nusjuro tidak ikut campur, atau mereka akan kehilangan target. Yang mengejutkan kru, Atlas telah tiba dan memukul Lilith hingga pingsan. Ia menyuruh mereka untuk menjaga Lilith karena ia akan pergi dan menghadapi Nusjuro sendiri. Kru bersiap untuk melancarkan Coup de Burst dan melarikan diri sementara Atlas berhasil menyingkirkan Nusjuro dari jalan Sunny. Sementara itu, Emmet menyapa Luffy dan merasa senang melihat Joy Boy lagi. Ia melihat Warkery dan Peter di depan mereka dan menyuruh Luffy untuk maju sambil tetap melindunginya. Ketika ia mencoba melawan Peter, lengannya tidak berfungsi dan tergigit. Saturnus kemudian melompat ke kapal raksasa untuk menghadapi kelompok Luffy. Saat Sunny jatuh ke laut, Atlas membiarkan dirinya meledak untuk menjauhkan Nusjuro. York bersukacita karena ia adalah Vegapunk, terakhir, tetapi para tetua mengatakan mereka masih harus melenyapkan Vegapunk di siaran tersebut. 64.
Saat kelompok Luffy bertarung melawan Saturnus, Bonnie berubah kembali ke wujud Nika dan menyatakan bahwa ia akan menghentikan Saturnus atas apa yang telah dilakukannya kepada orang tuanya. Ia menyatakan bahwa ia hanya ingin hidup bersama mereka sebagai sebuah keluarga dan merasa sangat sedih saat sendirian, tetapi karena semua yang telah mereka lakukan untuknya, ia ingin terus hidup. Ia kemudian bersiap untuk menyerang bersama Luffy, menggunakan rentetan pukulan kuat untuk menjatuhkan Saturnus dan mengusirnya dari kapal. Vegapunk melanjutkan siarannya dengan menyatakan bahwa seluruh kebenaran dari Void Century akan terungkap ke dunia suatu hari nanti dan menyebutkan bahwa mereka yang memiliki keturunan unik sedang dihapus karena misterinya. Ironisnya, mereka yang telah menghadapi penindasan dari pemerintah tampaknya paling dekat dengan kebenaran, dan hanya masalah waktu sebelum harta karun Roger ditemukan. Terakhir, Vegapunk mengungkapkan bahwa nasib akhir dunia terletak pada siapapun yang mengklaim One Piece. Setelah mendengar perkataan Vegapunk, warga dan marinir menjadi khawatir tentang masa depan, sementara banyak kelompok bajak laut menjadi lebih bersemangat untuk mencari One Piece dan menguasai dunia. Di laut, Augur dan Devon telah membawa Keribu ke kapal mereka dan bertanya kepada Teach apa yang harus dilakukan dengannya. Teach berkata untuk membawanya tetapi akan menyingkirkannya jika informasinya tidak memuaskannya. Vegapunk menyebutkan sesuatu yang lain tentang Joy Boy dalam siarannya, tetapi Warkri menyerang Emmet lagi, yang menyebabkan transmisi dan Musi hancur dan pesan berakhir untuk selamanya. Saat Emmet rusak parah dan para tetua mengejar mereka, ia meminta maaf kepada Luffy karena mengira dia adalah Joy Boy. Ia bertanya siapa Luffy, dan dia meneriakkan namanya. Sebagai tanggapan, Emmet berterima kasih kepada Luffy karena membiarkannya mendengar genderang pembebasan lagi dan berharap dia hidup, sebelum melepaskan simpul di dalam dirinya. Ini melepaskan ledakan haki raja tertinggi yang sangat kuat yang melumpuhkan semua marinir dan memaksa para tetua keluar dari transformasi mereka dan mundur ke Marygoys. Imu juga merasakan haki ini dan mengenalinya sebagai milik Joy Boy. Setelah itu, Sunny mendarat dengan selamat di laut, dan semua orang bertanya-tanya bagaimana para tetua menghilang. Di Eget, Saturnus berdiri di depan Emmet sambil mengingat kembali percakapannya dengan Joy Boy. Joy Boy telah mengikat simpul hakinya di dalam Emmet untuk digunakan saat dia tidak ada untuk membantu Emmet. Emmet dengan gembira menerima ini karena sepertinya Joy Boy akan selalu bersamanya. Setelah melepaskan simpul itu, Emmet telah mati. Setelah semua marinir tersingkir, bajak laut topi jerami dan prajurit raksasa melarikan diri dari Eget dan merayakan kemenangan. Sementara itu, Sanji mendatangi jasad Vegapunk dan bertanya-tanya apakah dia memang berencana untuk mati sejak awal berdasarkan semua yang dikatakan ilmuwan itu sebelumnya. 2 minggu lalu, Vegapunk, Sokka, dan Pythagoras pertama kali mengetahui bahwa seseorang telah mencuri pecahan Mother Flame, dan berdasarkan perhitungan, salah satu dari 4 satelit lainnya bertanggung jawab. Seminggu kemudian, mereka menyimpulkan bahwa York adalah pelakunya dan juga berusaha menutupi hubungannya dengan pemerintah. Keesokan harinya, mereka menyadari bahwa York memberikan pecahan Mother Flame kepada pemerintah untuk menghancurkan Lulusia. Setelah menyadari situasi tersebut, Vegapunk tahu bahwa ia tidak akan hidup lama lagi dan ingin memastikan kematiannya tidak akan sia-sia. 2 hari sebelum masa kini, Vegapunk merekam sebuah pesan yang akan disampaikan setelah kematiannya, dan ia menyembunyikannya di dalam Emmet di tempat yang menurutnya tidak akan ada yang menebaknya. Ia, Sokka, dan Pythagoras kemudian menghapus ingatan mereka tentang peristiwa tersebut untuk merahasiakan rencana mereka dari York, hanya meninggalkan beberapa detail tentang tindakan pemerintah. Kemudian selama pengepungan Eget, Vegapunk memberitahu Sanji bahwa ia tidak ingin diselamatkan karena kematiannya akan membuat sesuatu terjadi. Ia juga mengatakan pada saat itu bahwa ia ingin topi jerami menjadi pihak yang mengklaim One Piece. Di markas besar WENP, Morgans bermaksud menyebarkan cerita tentang ketakutan dan kekacauan tentang pesan Vegapunk, meskipun Vivi membenci ide ini. Morgans bertanya apakah pantas baginya untuk menentangnya, tetapi dia tidak peduli karena dunia akan tetap berakhir. Di Eget, saat Sentomaru melarikan diri dengan perahu dayung, marinir menerima telepon dari Sakazuki. Kizaru mengangkat telepon itu, dan Sakazuki ingin tahu apa yang terjadi. Kizaru berkata dia akan membuat laporan saat semua orang sudah bangun, tetapi Sakazuki berasumsi dia sedang malas lagi.
Sebagai tanggapan, Kizaru bertanya kepada Sakazuki apakah dia terpaksa membunuh seorang teman dekat, dan dengan marah memarahi Laksamana Armada karena tidak memahami rasa sakitnya. Saat topi jerami berlayar, mereka teringat Luffy yang kesal karena gagal menyelamatkan Vegapunk. Di dalam kapal raksasa, Lilith sadar kembali dan mengetahui bahwa Vegapunk lainnya telah tewas. Saat Lilith hendak makan, Luffy sedang makan dengan sedih karena gagal menepati janjinya kepada Vegapunk. Lilith mencoba menghibur mereka semua dengan mengungkapkan bahwa secara teknis Vegapunk masih hidup di dalam dirinya, jadi usaha mereka tidak gagal pada akhirnya. Kemudian, Luffy berterima kasih kepada para raksasa karena telah datang menyelamatkan mereka, dan kru mengadakan pesta dengan para raksasa, Bonnie, dan Lilith saat mereka berlayar ke Elbaf, di mana sosok bayangan menunggu kedatangan seseorang. Kembali ke Egghead, para marinir sedang memulihkan diri dari pertempuran, dengan Lucci dan Kaku kembali kepada mereka. 9 wakil Laksamana bertemu dengan Saturnus untuk membahas situasi mereka. Meskipun mereka telah mendapatkan semua yang mereka inginkan, Saturnus yakin mereka telah membuat kesalahan fatal dengan membiarkan siaran Vegapunk menjangkau dunia, karena ia menduga bahwa Iron Giant secara khusus menjadi aktif untuk melindungi Luffy. Doberman bertanya apakah pesan Vegapunk itu benar, tetapi hal ini hanya memancing Saturnus untuk melukainya. Di Mary Joyce, Garling datang ke ruang otoritas, sementara para tetua lainnya kebingungan dengan kehadirannya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah diberi perintah khusus untuk berada di sana, karena ia mengklaim York akan menjadi bawahannya dan bahwa ia akan bekerja bersama mereka sebagai salah satu dari 5 tetua. Tepat saat itu, Saturnus mulai merasakan sakit karena tubuhnya tiba-tiba membusuk dan terbakar, dan para wakil Laksamana mengkhawatirkannya. Hal ini terungkap disebabkan oleh Imu, yang tidak senang karena Saturnus telah membiarkan Luffy melarikan diri. Meskipun Saturnus memohon belas kasihan, tubuhnya kemudian meledak dan hanya kerangkanya yang tersisa. Tiba-tiba di laboratorium, York melihat sekumpulan awan pulau terbentuk dari pabrik awan. Ia menyimpulkan bahwa Edison bertanggung jawab atas hal ini dan mencoba menembaki pabrik untuk menghentikannya, meskipun ini berarti Pangrikots kini terpisah di langit dan berada di luar jangkauan pemerintah dunia. Edison berkomunikasi dengan satelit lain tentang situasi tersebut, dan mereka menyimpulkan bahwa butuh waktu bagi Pangrikots untuk dapat diakses oleh manusia. Setelah mereka membangun kembali tubuh baru, mereka menghubungi para ilmuwan di Wederia untuk membantu mereka melanjutkan penelitian. Kembali di Pulau Momohiro, pasukan revolusioner mendiskusikan rincian penting yang terungkap dalam pesan Vegapunk. Mereka menyadari bahwa tenggelamnya dunia ke dalam laut pasti menjelaskan mengapa bangsawan dunia tinggal di puncak garis merah, dan mengapa para budak membangun bangunan raksasa seperti serigala Tequila selama berabad-abad. Dragon menduga bahwa karena apa yang dikatakan Vegapunk, warga dunia kemungkinan akan memasuki pertempuran besar memperebutkan tanah yang layak huni, dan situasi tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin.